Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita Wah, semua. Yang saya hormati Kak Oksa, selaku narasumber pada malam hari ini, dan teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini di acara webinar MS Training Solution yang bertemakan teknik micro teaching menyampaikan materi secara efektif. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke sesi materi nih ya, kita mulai dengan ini dulu. Oh, saya akan mengenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Kak Oktaria Ardika Putri. Beliau adalah dosen sekaligus public speaker, teman-teman. Pastinya selalu menginspirasi teman-teman ya ini. Materi-materinya juga semoga bermanfaat untuk teman-teman pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Okta sampaikan materinya. oke, terima kasih banyak Kak Hanun. Wah, luar biasa ya sambil kita nunggu juga peserta yang lainnya. Kayaknya masih ini juga Oh iya. masih pada berusaha buat gabungan. Ini juga banyak yang tanya saya juga, Kak, saya belum masuk. Oke, em, materi hari ini kita akan membahas simple banget sebenarnya terkait micro teaching, apalagi bagi teman-teman yang memang aktif di bidang public speaking atau public speaker, utamanya mereka yang aktif, utamanya di ini nih, aktif buat jadi seorang pembicara atau materi. Nah, terkadang menjadi seorang materi itu gampang-gampang susah memang ya. Jadi menjadi seorang materi kita punya tantangan tersendiri. Biar nggak ngebosenin, terus walaupun bahasan kita berat, tapi bagaimana menyampaikan ke banyak audiens itu menjadi suatu hal yang mudah dan bisa diterima dengan baik. Ini merupakan suatu tantangan. Selamat datang, halo Kak Yeni. Boleh banget loh. Teman-teman saya Halo, saranin juga bisa, halo Kak Yeni, apa kabar? Gimana ini Kak Yeni? saya dari Bandung, Mbak. Mm-mm. Oh dari Bandung, Alhamdulillah, luar Betul. biasa. Ya, Selamat saya bergabung ya dari Kak ini. Yeni. Iya, terima kasih. Salam kenal dan juga saya izin sharing, jadi nggak bermaksud menggurui teman-teman, tapi di sini saya juga pengen sharing banyak hal, utamanya berkaitan dengan micro teaching ini. Tentunya teman-teman juga sering banget ngikutin kalau misalkan ada pemateri, terus ada pemateri, terus ngantuk. Terus gimana sih caranya biar apa ketika menyampaikan materi itu bisa diterima, terus gampang, simple, seninya kayak gimana sih? Nah, saya izin untuk share screen. Oke, sudah kelihatan Kak? Sudah terlihat. Oke, sudah ya? Sudah Sudah kelihatan aman. Kak Hanun atau teman-teman? Sudah Di sini udah ada aman, Kak Pak. Yeni, Kak Sinta, Kak Audita, Kak Dila, salam kenal ya. Boleh banget kalau misalkan linknya nanti juga di-share ke teman-temannya, siapa tahu ada yang guru, ataupun ada yang dosen, atau mau tes gitu kan. Biasanya kalau jadi seorang guru, dosen, ataupun instruktur, itu perlu banget untuk belajar terkait micro teaching ini karena kalau micro teaching itu pasti banyak di request ataupun banyak jadi salah satu persyaratan untuk menjadi dosen, guru ataupun instruktur. Silakan teman-teman yang lain juga bisa aktifkan kameranya ya biar kita tetap merasa satu room, waduh tetap satu ruang. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita bisa dalam satu tempat, yakni di Zoom meeting hari ini yang disediakan AMS. Terima kasih banyak pada AMS Training Solutions, Kak Hamin yang udah menemani, dan juga Kak Yusuf yang selalu on di AMS-nya. Terima kasih sudah mengadakan acara hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah berkaitan tentang teknik micro teaching. Gimana sih cara menyampaikan materi yang efektif. Nah, biasanya orang menyampaikan materi ke sana kemari, tapi intinya apa sih? Kadang kita nggak dapet, malah dapetnya ngantuk.
Nah, di tengah-tengah saya menjelaskan materi, boleh banget ketika teman-teman langsung bisa tanya ataupun raise hand ataupun nulis di kolom komentar ya. Baik, di micro teaching kali ini, yang pertama, perkenalkan, nama saya Karya Ardika Putri. Pendidikan saya untuk S1, saya di Kimia Anorganik Universitas Brawijaya. S2 saya di Manajemen Strategi Universitas Brawijaya. Dan S3, Alhamdulillah kemarin juga baru selesai di S3 Manajemen Strategi Universitas Brawijaya. Nah, pengalaman saya, di antaranya saya pernah jadi MC Oliver sampai hari ini, public speaker, Sekretaris Jawa Pos Sadar Malang, wartawan ekonomi bisnis di Jawa Pos, kemudian protokol RCT Kabupaten Malang, dan juga tenaga ahli di DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk sertifikasi, ada Certified Instructor dan juga Certified Service Excellent. Nah, bagi yang karena banyak banget subsidi-subsidi untuk sertifikasi dari AMS. Salah satunya bakal ada untuk instruktur level 3 nih. Bener ya Kak Hanun? Bentar lagi nih ya. Jadi yuk cus catat tanggalnya. Dan hari ini kita akan belajar bareng-bareng terkait micro teaching. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan bagi teman-teman yang mengikuti Zoom kali ini, monggo silakan untuk dapat duduk tegak karena posisi postur tubuh kita tentunya juga akan berpengaruh pada kesehatan ya. Terus kemudian kalau nyalain AC jangan terlalu dingin takutnya masuk angin karena udah malam. Dan juga hindari ruangan yang banyak asap dan juga pastikan sinyalnya baik. Dan apa aja yang akan kita pelajari hari ini, Kak Nun dan juga teman-teman yang lain, ada Kak Lucilia, ada Kak Wiwit, Kak Dila, Kak Audita, Kak Sita, wah udah banyak yang gabung ya, Alhamdulillah. Jajakin aja teman-temannya ya, buat gabung, siapa tahu ada yang dari Prodi Pendidikan, boleh banget. Oke, yang pertama kita akan pengenalan dulu, seperti apa sih micro teaching itu. Nah, micro teaching apa ya? Terus yang kedua adalah strategi-strategi di micro teaching. Harus seperti apa dan strategi seperti apa yang efektif dan efisien ketika kita menyampaikan materi. Yang ketiga, tentunya dalam mengajar ataupun micro teaching ini pasti ada tantangan. Nah, dari tantangan yang ada tentunya juga ada solusinya. Jadi ada kendala, pasti ada solusi. Solusi apa sih yang paling efektif? Nah, di sini juga tengah hadir Kak Eva. Wah, luar biasa. Kemarin kita juga udah gabungan ya Kak Eva di instruktur level 4. Nah, Kak Eva kemarin juga baru sertifikasi di instruktur level 4 nih Kak Anun. Jadi di instruktur level 4 pasti Kak Eva juga ada tes namanya micro teaching. Halo Kak Eva, dengar suara saya Kak Eva? Oke, bisa on mic ya Kak Eva kalau udah ready. Oke, nah overview sedikit nih terkait micro teaching. Apa sih micro teaching itu? Mikro, kecil, ya kan? Terus kemudian teaching berarti mengajar. Teknik mengajar secara singkat sebenarnya. Yakni biasanya dalam waktu 5 sampai 20 menitan. Terus kemudian di micro teaching itu dia lebih fokus pada kemampuan untuk mengajar. Nah, ngomong-ngomong terkait micro teaching ini sendiri, ternyata ini banyak hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah terlibat dalam dunia pembelajaran, itu pasti sering dengar bahwa micro teaching ini adalah suatu teknik atau melatih kemampuan seseorang atau keterampilan mengajar dengan memberikan kesempatan para pengajar, dosen, guru, ataupun instruktur untuk melakukan simulasi pengajaran. Simulasi pengajarannya seperti apa sih? Simulasi itu pasti dalam waktu yang terbatas. Karena kan judulnya micro teaching. Jadi adalah mengajar, teknik mengajar tapi dalam waktu yang singkat. Nah, kalau dari sejarahnya, teman-teman juga harus tahu bahwa
micro teaching itu pertama kali dikenalkan oleh Dwight Allen pada tahun 1960-an. Nah, ini banyak digunakan berbagai program pelatihan ataupun pendidikan. Tujuannya apa sih? Micro teaching itu punya tujuan. Salah satunya adalah untuk mengembangkan kemampuan seorang pengajar melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan fokus. Ingat, ada kata kunci di situ adalah terstruktur dan kita fokus sama bahasannya. Nah, ini dia. Tadi sudah saya sampaikan teknik pengajaran dalam durasi singkat, 5 sampai 20 menit biasanya, dan fokus pada latihan keterampilan mengajar. Ini untuk tes yang ikut tes instruktur ya, bentar lagi ALS ngadain buat yang level 3, jangan lupa ikutan. Nah, tujuan micro teaching itu buat apa sih? Jadi yang pertama adalah meningkatkan keterampilan mengajar. Jadi seorang itu harus selalu upgrade dan selalu update. Setinggi apapun ilmu kita, sepandai apapun kita gitu ya. Ingatlah bahwa di atas langit tetap ada langit. Jadi kapanpun dan dimanapun kita harus selalu belajar, apalagi mengajar. Misalkan dulu saya ngajar di Universitas Brawijaya dan juga Unikama. Hari ini saya ngajar di UIN Kediri. Nah, apakah sama? Ternyata cara itu beda-beda. Yang pertama, generasi yang saya ajar tuh beda-beda. Jadi mereka maunya juga beda-beda. Requestnya juga pasti berbeda-beda. Kayak misalkan saya diminta ngajar juga ataupun ngisi materi di tengah masyarakat. Nah, masyarakat ini siapa aja? Usianya juga pasti beda-beda. Ini dia kenapa kita harus tetap meningkatkan keterampilan mengajar. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi di sini memberikan suatu kesempatan bagi pengajar tentunya untuk berlatih dan juga memperoleh umpan balik dari peserta dan juga pengamat. Itulah kenapa saya hari ini juga berharap teman-teman bisa langsung komen ya ataupun raise hand ataupun mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya dan ataupun discuss ataupun apa yang bisa kita sharingkan hari ini. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri pengajar. Ingat, seorang yang sering berlatih, terus sering punya panggung, ya insya Allah dia akan punya kekuatan yang sangat luar biasa, utamanya pada kepercayaan diri. Semakin dia sering mencoba di dalamnya ataupun sering mengajar, jam terbangnya tinggi, otomatis ketika ngobrol di depan orang, ya langsung enak gitu loh. Terus kemudian ini nih, ada tujuan utama dari micro teaching. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua mengidentifikasi masalah pengajarannya itu ada apa aja. Terus juga mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, terus ada memberikan feedback, umpan balik untuk perbaikan dan penilaian dari mentor ataupun rekan sejawat. Nah, dari sini teman-teman ada yang bingung nggak? Atau saya kecepatan nggak? Silakan bisa kasih instruksi ya. Ataupun ada yang tanya, boleh banget ya Kak Hanum. Langsung aja disampaikan. Kalau ada yang tanya, nih lewat chat juga boleh. Jadi gini, untuk micro teaching sendiri, kenapa sih micro teaching itu penting? Karena kualitas pengajaran. Kalau materi ya pasti itu-itu aja biasanya. Ataupun teman-teman di sini ada yang ngajar apa, atau mungkin pada saat praktek ngajar ada masalah apa. Nah, disinilah utamanya atau pentingnya micro teaching, meningkatkan kualitas pengajaran. Materinya itu aja, tapi bagaimana cara mengemasnya bisa sangat luar biasa. Kayak misalkan kita jualan apa ya, pisang goreng deh. Nah, pisang goreng kalau di pinggir jalan harganya berapa? Ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1000-an. Tapi kalau dia udah masuk kafe, terus tinggal dipotong-potong, oke, dikasih susu dikit, terus dikasih topping, harganya udah jadi 25.000 seporsi, padahal cuma 3 biji. Nah, sama kayak kualitas pengajaran.
pinter-pinter bagaimana kita bisa menghias. Oke. Kalau dalam kuliner yang pakai packaging itu kayak teman-teman kalau misalkan beli cilok di pinggir jalan, harganya pasti cuma 5.000 boleh, 1.000 boleh, 2.000 boleh. Tapi kalau kemasannya sudah pakai cup yang bagus, ada namanya gitu kan, ada labelnya, dikemas cantik banget, eksklusif. Harganya bisa 25.000 sampai 50.000. Padahal isinya lebih sedikit. Nah, sama kayak kualitas pengajaran. Orang ngajar bisa aja, tapi bagaimana dia mampu untuk mengemas apa yang disampaikan itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah pengajaran. Mengidentifikasi masalah pengajaran itu gimana sih? Jadi mengidentifikasi itu untuk mengetahui masalah-masalah apa aja yang ada ketika kita mengajar. Ingat, misalkan hari ini kita nggak ketemu secara langsung ya, saya harap semua bisa on cam, monggo. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita bisa tahu cara menyelesaikannya. Nah, kalau misalkan kita ngajar yang penting cuma nyampein, ya sama aja kayak tadi. Kayak kita bikin gorengan, ya udah kita jual ya harganya sekian, udah selesai. Tapi bagaimana membuat kita menjadi seorang pengajar yang bisa memberikan kesan. Oh, orang itu terkesan ya. Oh, kalau sama Bu Okta tuh gini ya. Oh, seringnya gini ya. Gitu. Jadi beda-beda. Terus yang utamanya lagi adalah mengembangkan keterampilan komunikasi. Ingat kita adalah makhluk sosial yang selalu butuh sama orang lain ya. Dan ingat komunikasi ini menjadi inti. Kalau dari awal kita salah komunikasi, misalkan kita pembukaan di awal deh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya udah gini ya, nama saya ini ya. Orang kan gini aja. Oke. Tapi kalau misalkan kita bisa membangkitkan orang untuk bertanya, terus kemudian dia punya greget apa sih sama materi kita, itu adalah hal yang susah-susah gampang buat mengemasnya. Dan tentunya butuh banget untuk jam terbang. Terus kemudian di sini ada memberikan feedback atau umpan balik. Kita itu selalu butuh umpan balik. Ingat, jangan pernah takut untuk dikritik orang. Oke. Sesadis-sadisnya kritikan, waduh. Ketika kita bisa menerima itu dengan baik, terus kemudian kita bisa introspeksi diri, otomatis akan menjadi suatu hal ataupun perbaikan yang lebih baik untuk kita ke depannya. Terus untuk feedback ini penilaian dari mentor ataupun rekan sejawat. Nah, teman-teman ataupun yang sudah gabung di sini banyak ya. Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari umum, ada yang jauh-jauh dari Bandung juga tadi Kak Sinta. Terima kasih banyak. Kak Eva Tamba yang hari ini sudah certified instructor juga. Wah, hadir ya di kelas malam ini. Terima kasih Kak Eva sudah meluangkan waktunya. Nah, misalkan kita perlu nggak sih? Misalkan saya udah sering ngajar. Oh, aduh, ingat, di atas langit tetap masih ada langit lain yang lebih tinggi. Jadi, lebih baik ketika kita punya satu circle yang sama-sama instructor, kita saling sharing nih bagusnya. Kayak misalkan, aku tadi ngajar gimana ya? Kurang apa ya? Oh iya, kayaknya kamu kurang ini deh. Coba gini deh. Terus ingat, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan pernah takut kalau misalkan cara ngajar kita, terus kemudian materi kita bakal dibawain orang lain di tempat yang berbeda. Ataupun bisa jadi pasar dia lebih rame daripada pasar kita. Oh, it's okay. Nggak masalah. Ingat kalau misalkan kita niatnya adalah untuk berbagi ilmu, ya udah selesai gitu loh. Kita pengen benar-benar sharing, kita pengen benar-benar sharing nih ilmu bagus buat teman-teman. Atau kita saling sharing ya ilmunya. Itu bagus. Nah, ini dia. Atau bahkan orang, wah, belum tahu kualitas temannya udah bilang, wah, saya udah lebih bagus nih.
Enggak, tapi saya selalu tanya, aku tadi kurang apa ya? Enaknya minggu depan aku bawain harus kayak gimana nih? Gitu ya. Jadi kita harus selalu upgrade dan update. Nah, kita nyampe di poin kedua. Di poin kedua ini kita akan berbicara terkait strategi. Kalau S2 saya manajemen strategi, S3 saya manajemen strategi, berarti ngajar ataupun micro teaching itu saya juga menyampaikan strateginya. Strategi di sini ada Olaf ya. Oke. Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa teman-teman sampaikan pada saat um, micro teaching. Yang pertama adalah persiapan materi. Nah, persiapan materi ini masuk dalam level perencanaan. Nah, dalam perencanaan, kita harus merencanakan suatu hal yang benar-benar matang ya. Kayak gimana sih materi yang matang itu? Jadi sebelum memulai mengajar, seorang pengajar itu harus merencanakan sesi pengajaran yang akan dilakukan. Pertama, tujuannya itu apa sih? Ingat, tujuan itu adalah dalam perencanaan hal yang paling penting adalah tujuan atau planning nih. Terus kemudian menyiapkan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan topik. Oke, misalkan hari ini saya bahas micro teaching. Ya jangan kita bahasnya ke mana-mana. Kalau misalkan kita bahasnya, misalkan saya tadi bahas pisang goreng, oh bahas cilok ya, yang harganya sekian, cara ngemasnya kayak gini ya, harganya berbeda. Tapi itu tetap masuk dalam satu materi itu. Jadi tetap fokus. Terus kemudian yang ketiga adalah memilih metode pengajaran yang efektif. Metodenya kayak gimana sih? Dalam kelas itu biasanya ada ceramah, diskusi, demonstrasi, atau seperti apa nih yang paling cocok buat kita diskusiin bareng-bareng. Nah, ingat ya, ketika teman-teman ada pertanyaan, monggo boleh banget langsung bisa raise hand. Nanti saya dibantu Kak Hanun. Sudah ada pertanyaan belum Kak Hanun? Ada? Belum, belum, Oh, belum. belum ada Iya, ya. masih aman. Ya, oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Hanun. Ya, Kak. Terus kemudian di sini adalah membuat rencana pengajaran yang terstruktur. Nah, pengajaran yang struktur itu seperti apa sih? Ingat, ada waktu yang perlu kita perhatikan. Misalkan hari ini nanti kita sampai jam 21.00 gitu kan. Sampai jam 21.00, tapi kita sparing waktunya juga. Nanti kita tanya jawab berapa menit ya. Terus kalau enggak, kita bakal bahas apa aja ya. Terus PPT kita berapa halaman ya? Nah, itu harus di-sparing waktu. Apalagi dalam suatu acara-acara jangan sampai menjadi seorang materi, materinya belum selesai, oh, waktunya sudah habis, Ibu. Nah, itu dia kenapa pentingnya kita harus memanajemen waktu dalam micro teaching. Terus selanjutnya di sini adalah adanya pengajaran. Nah, pengajaran itu baiknya adalah dilakukan simulasi ya. Jadi prepare atau dalam micro teaching, pembelajaran yang dalam skup kecil, dalam waktu yang singkat, itu perlu ada yang namanya simulasi. Maksudnya apa sih? Jadi, baiknya sebelum kita tes micro teaching atau kita praktek micro teaching, itu kita harus ngumpulin audiens, baik itu teman ataupun rekan sejawat ataupun rekan kerja seprofesi. Nah, dengan begitu, bagaimana cara kita menyampaikan materi dengan jelas? Ya, kita nggak bisa nilai diri kita sendiri dong. Pasti harus dari orang lain. Kedua, gunakan alat bantu. Misalkan hari ini saya menggunakan slide PPT. Nah, ya udah itu sebagai alat bantu. Atau mungkin bisa pakai papan tulis ketika di kelas, ataupun juga media digital. Apalagi generasi Z ya. Generasi Z hari ini tuh harus ada seninya. Mereka tuh bakal males banget ketika
cuman ngeliat PPT, terus kemudian dengerin orang, mereka tuh akan sibuk dengan HP mereka masing-masing. Ayo yang generasi Z, nah pasti itu mereka akan sibuk sama dunianya masing-masing. Jadi pembelajaran pun harus dikemas dengan luar biasa. Kalau mereka sudah aware digital ya kita juga harus main digital juga sama mereka. Terus ada interaksi melalui pertanyaan ataupun diskusi. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi gimana? Ya kita bagaimana memancing peserta agar mau bertanya. Oke. Mungkin dipatik dari, misalkan ada Kak Hanun nih. Nah, ketika nanti nggak ada teman-teman yang tanya Kak Hanun, jadi Kak Hanun harus tanya ke saya. Gitu ya, itu PR-nya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi dalam kelas tuh orang nggak akan langsung bertanya A sampai Z, nggak akan. Tapi ketika ada satu orang yang bertanya, mereka akan ikutan. Nah, itulah yang disebut dengan strategi pengajaran. Terus selanjutnya di sini kita bahas terkait interaksi dengan siswa ataupun interaksi dengan audiens. Harus seperti apa sih interaksinya itu? Ingat ya, simulasi tadi di pengajaran itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam micro teaching. Utamanya adalah pengamatan dan juga umpan balik. Nah, caranya gimana atau mencakup apa aja sih interaksi ini? Yang pertama adalah kelebihan dalam menyampaikan materi. Ingat ya, kalau menyampaikan materi itu jangan kayak naik kereta api, kujus, terus aja. Enggak. Kadang kita harus ada stopnya. Kapan harus kita tekankan? Terus harus punya ekspresi yang kayak gimana sih biar semuanya semangat gitu ya. Terus juga di sini ada beberapa hal terkait micro teaching. Selanjutnya adalah aspek yang perlu diperbaiki. Misalkan, wah, Bu aku tadi kecepatan ya, atau aku tadi kecepatan ya. Ya udah, berarti ada suatu hal ataupun aspek dari kejelasan materi. Atau saya menggunakan bahasa tangan, ini disebut dengan bahasa tubuh. Orang punya bahasa tubuhnya masing-masing. Orang punya seninya masing-masing dalam menyampaikan materi. Juga cara mengelola waktunya. Nah, terus kemudian di sini ada juga saran untuk meningkatkan keterlibatan audiens dan membuat materi lebih menarik. Kayak misalkan ini cuma gambar-gambar aja sih, cuman ada gambar lampu, orang sampai gini-gini, maksudnya apa sih? Ingat, dalam mengajar, kita harus selalu punya ide yang cemerlang. Bagaimana agar interaksi itu bisa meningkat. Karena kalau kita nggak punya ide, misalkan audiens kita diam terus kita ikut jenuh ataupun kita ikut atau mereka nggak perhatiin ya, terus kita diam aja atau kita sedih atau kita kurang semangat lagi untuk mau menjelaskan materi, ya dia nggak akan aware ke situ. Nah, terus selanjutnya ada evaluasi dan refleksi. Ingat, kita harus selalu koreksi-koreksi dan koreksi dalam micro teaching. Kenapa? Karena setelah mendapatkan suatu umpan balik, pengajar itu harus melakukan refleksi tentang pengajaran yang telah dilakukan. Nah, misalkan bagi yang udah pengalaman menjadi guru, dosen, ataupun instruktur, ketika kita selesai menjelaskan materi, setelah kita selesai jadi instruktur, pasti di situ ada yang namanya refleksi. Nah, sering kan ketika kuliah juga Kak Hanun mungkin ya, ketika di kuliah itu juga di akhir materi isi ya kuesionernya. Nah, itu pasti. Bagaimana pengajar menyampaikan materi, jelas atau tidak? Gimana masukannya? Adakah keluhan? Itu pasti selalu ada. Kenapa itu penting? Yang pertama adalah untuk menyadari kekuatan dan kelemahan gaya mengajar. Ingat, pengajar, guru, dosen, ataupun instruktur, mereka juga manusia.
pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Bagaimana kelebihan ini akan semakin terlihat dan bagaimana ketika dia punya kekurangan akhirnya bisa tertutupi oleh kelebihannya. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk sesi pengajaran berikutnya. Misalkan, oh, aku di kelas ini aku kurang ini nih. Kalau peserta bilang ada masukan kayak gini, oke, berarti aku harus punya seni kayak gini ya. Itu adalah satu hal yang berbeda-beda. Terus, yang ketiga adalah memodifikasi metode ataupun teknik yang digunakan berdasarkan pengalaman dan masukan dari umpan balik. Tadi sudah saya sampaikan ada amati, tiru, dan modifikasi. Sesuaikan dengan audiens kalian. Kayak misalkan, wah saya pengen nih ngajar kayak Bu Okta atau kayak Kak Okta. Ya udahlah kalian ngajar. Tapi disamakan persis gitu loh. Nah, padahal ingat, ketika kalian menyamakan persis tanpa ada modifikasi, tanpa ada tambahan, tanpa ada penyesuaian dengan audiensnya siapa, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap teknik bagaimana kalian menyampaikan materi. Nah, selanjutnya, di sini juga eh, ada banyak hal dari strategi ini, banyak keunggulan dari micro teaching. Jadi walaupun kelasnya kecil, waktunya singkat tadi ya 5 sampai 20 menit untuk micro teaching, jangan khawatir, ternyata masih banyak sekali keunggulan dalam micro teaching. Yang pertama itu adalah pengembangan keterampilan yang spesifik. Jadi kalau kita sering melatih untuk micro teaching, terus kita ikut tes micro teaching, nah pengajar ini akhirnya bisa fokus terhadap perhatian pada keterampilan pengajar tertentu. Misalkan mengajarkan konsep, terus gimana sih ngelola diskusi, itu akan semakin terlatih. Kedua, ada waktu terbatas. Durasi yang terbatas itu memungkinkan seorang pengajar itu untuk bisa memaksimalkan efektivitas pengajaran dalam waktu yang singkat. Jadi meskipun waktunya singkat, tapi pembelajaran itu bisa efektif dan juga efisien. Terus yang ketiga adalah umpan balik yang konstruktif. Ingat, ada kata-kata konstruktif. Berarti di sini ada suatu hal yang membangun. Jadi peserta itu kan mendapatkan umpan balik agar membangun atau membantu perkembangan yang lebih cepat juga. Terus lingkungan yang tidak mengancam. Ingat, micro teaching. Ini sering buat tes-tes tadi ya saya bilang. Untuk jadi guru, dosen, ataupun instruktur pasti ada tes micro teaching. Nah, ingat bahwa lingkungan itu tidak mengancam dan dalam kelompok kecil dan simulasi, pengajar itu akhirnya dapat belajar tanpa tekanan dari audiens yang besar. Karena gini, karena saya ngisi suatu acara. Waktu itu jadi seorang moderator, oke, membawakan suatu acara, kita mengantarkan di sana, waktu itu peluncuran salah satu perbankan di Indonesia yang namanya sangat aware sekali, saya nggak akan nyebut merek. Terus di sini audiensnya adalah seluruh masyarakat Indonesia, karena acaranya itu nasional. Terus ada yang tanya, banyak sekali, kita nggak bisa ngontrol ya, kalau kelasnya kecil dalam waktu yang singkat ya oke lah. Tapi kalau durasinya itu sampai sejam, 2 jam, waduh. Sedangkan di sini untuk seorang materinya belum terlalu aware terkait materi yang diajarkan, ataupun ada miskomunikasi, ataupun ada materi yang terlewat, ya otomatis di sini sangat was-was sekali. Sampai akhirnya pematerinya mengundurkan diri pada saat sesi tanya jawab. Waduh, orangnya kabur nih, keynote speakernya. Ya udah, kita harus mengemas tuh bagaimana mereka akan tetap tenang. Ingat, audiens ataupun dalam micro teaching itu jangan khawatir karena Anda ataupun seluruh audiens yang ada di sini itu yang
mengikuti micro teaching berarti kalian dalam suatu tempat yang aman. Jadi kalian bisa ekspresif dan nggak perlu takut. Yang penting empat hal ini. Yang pertama persiapan materi, pengajarannya harus kayak gimana, harus ada interaksi dengan audiens. Jadi saya juga ngarep juga nih ya interaksi dari Bapak Ibu ataupun Mas dan Mbak, monggo ketika ada pertanyaan langsung bisa aja ditanyakan. Bisa langsung on mic ataupun kalau introvert ya saya misalkan gitu ya. Bisa juga disampaikan melalui kolom chat. Tuh. Kemudian ada case strategis. Nah, ini adalah kunci-kuncinya. Waduh, saya ngajarin kunci-kuncinya juga ya. Bagaimana sih kunci dari menyampaikan suatu materi yang baik? Yang pertama adalah komunikasi yang jelas. Gimana komunikasi yang jelas dalam materi? Jadi komunikasi yang jelas itu, misalkan hari ini saya membaca buku ini, itu literasi sana, sini. Tapi saya nggak akan menyampaikan itu dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, ataupun bahasa Prancis, ataupun bahasa yang kiranya audiens saya nggak paham. Tapi dalam menyampaikan materi itu, bukan berarti kita dianggap, wah keren nih, bukan. Tapi adalah kita bisa menggunakan bahasa sederhana untuk menyampaikan suatu materi yang berat sekalipun. Itu yang disebut dengan komunikasi yang jelas. Ingat, inti dari komunikasi adalah antara komunikan dan komunikator, ini ya, penyampai materi dan penerima materi, itu bisa sama-sama memahami materi. Itu inti dari komunikasi. Ya kan? Terus kedua, sering tadi saya ulang-ulang poin-poin atau kunci-kunci yang penting, itu disebut dengan ulangi poin-poin penting. Jadi jangan sampai ketika selesai micro teaching, orang pada nggak paham. Atau keluar kelas kalian nggak paham. Atau banyak yang bingung. Apa ya tadi ya? Nggak tahu tuh tentu. Nah, ini dia harus ada komunikasi yang jelas. Yang kedua, ini harus ada yang namanya variasi penyampaian. Nah, hadir juga Kak Tias, sama-sama bareng untuk sertifikasi instrukturnya. Selamat datang Kak Tias. Selamat malam. Makasih udah gabungan Kak di materi hari ini. Kedua adalah variasi penyampaian. Ingat, menyampaikan materi itu kita nggak bisa langsung, oke Bapak Ibu, jadi materi ini yang pertama kita ini ya. Orang akan cepat ngantuk, orang akan cepat jenuh. Jadi harus ada variasi intonasi sama gestur. Gestur tubuh kalian kita akan sangat menentukan bagaimana orang bisa menangkap dan menerima materi yang kita sampaikan. Kedua, gunakan alat bantu visual. Misalkan hari ini saya pakai alat bantu yang namanya slide PPT. Ini adalah suatu hal yang bisa dilihat visual, berarti lebih pada penglihatan. Oke. Terus kemudian di sini menjaga keterlibatan siswa. Nah, ingat ataupun menjaga keterlibatan dari audiens ya. Karena di micro teaching kita bisa ketemu sama banyak orang, siapapun, mungkin rekan sejawat ataupun penguji juga, macam-macam. Yang penting adalah tetap menjaga keterlibatan. Eye contact, terus kemudian kalau saya kecepatan, tanya ini ya, terus jangan lupa um, langsung tanya, langsung on mic, atau mungkin juga bisa tulis di kolom komentar, tanya apa, terus apa sih yang masih bingung, atau mungkin ada materi yang terlalu cepat, itu harus kayak gimana. Nah, inilah kunci-kunci strategi dalam micro teaching. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau belum nih, Kak Hanum? Kak, belum ada nih. Di kolom chat juga belum ada. Seperti Oke. itu. Nah, nanti juga bagi ini ya,
Hmm, audiens yang paling aktif. Waduh. Kebetulan saya juga kemarin baru nulis beberapa buku. Nanti insya Allah bisa saya share untuk tiga terbaik penanya dan yang paling aktif. Ya, nanti Kak Hanun. Keren tuh. Iya, Bertanya jadi nanti teman-teman, bertanya teman-teman. iyalah harus banyak tanya. Ini Harus langsung ada tanya nih. chatnya juga. Nah, terus di slide selanjutnya kita ada yang namanya tantangan dan juga solusi. Ingat, ketika mengajar ataupun ketika kita melakukan um, micro teaching, pasti tetap ada yang namanya tantangan dan solusi. Oke, apa aja tantangannya? Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Ingat, tadi micro teaching itu adalah pembelajaran ataupun pengajaran yang dilakukan hanya dalam waktu 5 sampai 20 menit aja. 5 sampai 20 menit. Ingat, itu adalah waktu yang sangat terbatas, apalagi bagi seorang pemateri, pembicara, dosen, ataupun guru, ataupun instruktur. Jadi harus seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab di sini. Oke, ini ya, silakan bertanya pada teman-teman. Bisa angkat tangan atau raise hand. Ataupun yang bisa jawab, bisa ketik langsung di kolom chat ya. Jangan sungkan-sungkan. Gimana caranya kita bisa mengatasi keterbatasan waktu? Dalam waktu yang terbatas, kita harus menyampaikan materi dan kita nggak boleh kayak dikejar-kejar waktu. Atau kita nggak boleh buru-buru banget gitu loh. Ingat, manajemen waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam micro teaching. Jangan sampai materi kita belum selesai, waktunya udah habis. Padahal intinya belum kita sampaikan. Nah, yang pertama, karena belum ada yang jawab, ayo saya jelasin, kita sharing bareng-bareng aja ya. Pastikan materi itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Materi harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kedua, hindari berbicara terlalu lama tentang satu topik. Atau misalkan dari tiga tantangan ini saya hanya menjelaskan keterbatasan waktu itu saya ulang-ulang lagi dengan bahasa yang sama, terus kemudian dengan pelafalan yang sama, aduh, cuman diputer-puter aja juga kurang baik untuk micro teaching. Terus tetap selalu sisakan waktu untuk tanya jawab. Entah pada saat penyampaian materi ataupun di akhir materi. Oke. Oke, Ahmad. Oke, nanti Kak Ahmad boleh banget ya nanti siapa yang teraktif di sini nanti dibantu Kak Hanun. Nanti bisa juga eh chat alamatnya. Waduh. Oke, di sini ada fokus kepada topik penjelasan sederhana dan pastikan audiens paham. Betul banget, Kak. Jadi ada fokus pada topik. Kita harus fokus sama topiknya tadi ya. Terus tapi hindari bicara berlama-lama terkait satu topik tersebut. Oke. Kedua, di sini ada penjelasan sederhana dan juga to the point. Iya, memang sangat penting, teman-teman. Kalau misalkan kita bahas penjelasan kita terlalu rumit ataupun apa ya bahasanya, wah orang ini menyampaikan ketinggian nih sampai audiensnya nggak nyampe, itu juga kurang bagus. Walaupun kita akan dinilai, oh orang ini pinter banget ya. Tapi ketika orang yang dijelasin ini nggak paham dan nggak to the point, ya malah nggak bagus juga micro teachingnya. Terus pastikan audiens paham. Oke, berarti dengan fokus pada topik, penjelasan sederhana, dan juga audiens paham ya.
Selanjutnya di sini yang kedua adalah ketegangan dalam pengajaran. Oke. Ketegangan dalam pengajaran. Gimana maksudnya ketegangan dalam pengajaran? Tegang. Oke, mungkin ada yang baru pertama kali ngajar secara online. Terus, oke, Kak Yeni, gimana cara menanggapi pertanyaan yang di luar topik dan di luar kemampuan kita? Oke, makasih Kak Yeni. Oke, gimana kalau misalkan ada pertanyaan di luar topik dan di luar kemampuan? Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak nih, ada yang bisa bantu? Gimana cara menanggapi pertanyaan yang di luar topik? Kayak misalkan kita bahasnya micro teaching, tapi tiba-tiba tanyanya terkait MC, atau terkait moderator, atau terkait penelitian, intinya nggak lebih nggak nyambung gitu kayak. Ya udah berarti kita tetap announce, mohon maaf, ini yang di luar topik ya, mohon maaf kita hari ini sedang membahas ini. Mungkin next untuk pertemuan selanjutnya bisa kita bahas ini ya. Jadi nggak sampai orang itu, maaf nih bukan waktunya deh kita bahas ini, kayaknya nggak cocok deh, jangan gitu ya. Jadi mungkin next kita akan bahas itu ya. Nah, itu untuk yang di luar topik. Kalau di luar kemampuan kita, oke, berarti pertama jadi instruktur ataupun jadi pengajar yang baik itu bukan berarti kita langsung tahu semuanya, enggak. Pasti kita pasti banget punya keterbatasan. Nah, tapi bagaimana ketika kita punya keterbatasan itu, kita bisa cover kayak bukan keterbatasan. Oke, baik, saya izin cek dulu ya. Nggak apa-apa banget. Terus kemudian cek dulu, misalkan di dalamnya, eh, saya cek jurnal dulu ya, saya cek artikel dulu ya, atau saya coba tanyakan dulu sama teman saya ini ada yang ahli nih. Ingat, dalam ilmu itu tidak boleh berbohong. Itu sudah ada komitmennya. Jadi seorang guru ataupun pengajar itu tidak boleh berbohong. Jadi ketika kita nggak tahu, ya langsung izin untuk mencari informasinya sejenak. Itu lebih oke dan lebih bagus daripada kita mengada-ngada. Kayaknya tuh kayak gini deh. Padahal itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ya, istilahnya di sini ada Kak Mega. Makasih ya Kak Yeni dan juga Kak Ahmad. Kak Mega, saya masih awam terkait micro teaching. Terkadang saat ingin menyampaikan informasi atau sebuah materi di depan forum atau anak-anak sekolah itu sulit untuk mengontrol diri. Banyak awkward dan berakhir garing. Sudah banyak baca teori-teori dan tips terkait ini, tapi masih belum juga berhasil. Oke, terima kasih banyak Kak Mega Ansel. Nah, kalau boleh tahu Kak Mega ini ngajarnya biasanya di anak-anak sekolah ya. Oke, di anak-anak sekolah, terus kemudian menyampaikan informasi atau materi, sulit mengontrol diri. Ya, memang anak sekarang apalagi ya, generasi Z, kalau misalkan saya banyak kumpul di mahasiswa-mahasiswa. Kalau mahasiswa-mahasiswa itu lebih, menurut saya kadang ada yang enak dikontrol, ada yang mudah, ada yang dia butuh kondisi khusus. Nah, jadi kita kenali dulu audiens. Kayak tadi, audiens itu adalah kunci kita berhasil enggaknya untuk menyampaikan sebuah materi atau menyampaikan materi. Kenapa? Karena kalau audiensnya ini apa ya, banyak kegiatan, terus kemudian banyak gerakan dan lain sebagainya, terus mereka sulit mengontrol diri, ya kita harus benar-benar kenali dulu mereka itu sukanya apa. Kayak misalkan saya baru masuk ke mahasiswa nih, materinya terkait public relation waktu itu. Kelas saya sangat ramai banget karena materi apa mahasiswanya sudah semester atas.
Mereka banyak sibuk dengan urusnya masing-masing. Apa yang saya lakukan di situ? Saya tanya, berita hari ini tuh yang paling kalian dengar apa? Wah, kita bahas. Berita, Bu. Iya. Mereka langsung kita buat fokus sama suatu hal. Coba deh, kalau mereka suka main HP misalkan. Coba dibuka handphonenya, kita cari yuk materi terkait ini. Atau kita cari berita terkait ini. Wah, terus kita sambungin ke materi yang akan kita bahas. Terus kita kasih mereka juga space ataupun tempat untuk bisa menyampaikan unek-unek mereka terkait materi yang kita sampaikan. Kalau bisa tetap dalam koridor materi yang kita sampaikan. Kalau udah mau mengarah jauh, kayak pertanyaan Kak Yani tadi ya, kita arahin lagi. Kita kayak semi-semi moderator juga nih ketika micro teaching. Jadi kita arahin lagi kalau mengarah ke komunikasinya ini gimana. Kalau hubungannya nanti seperti apa, kayak gitu. Terus sudah banyak membaca teori-teori dan tips terkait ini, tapi masih belum juga berhasil. Izin Kak Mega. Jadi kalau misalkan kita sharing ataupun kita banyak baca literatur, memang banyak kadang yang kurang berhasil tips-tipsnya. Yang paling penting adalah lalu banyak-banyak sharing dengan rekan sejawat. Kayak misalkan aku punya mahasiswa kayak gini nih, atau aku punya audiens kayak gini. Kok orangnya kayak gini banget ya? Aku harus siapa ya? Jadi saling sharing sesama profesi itu juga sangat penting. Terkadang kayak gitu malah, oh mahasiswa ini ya, oh audiensnya ini ya, oh aku pernah tuh orang itu ternyata sukanya kayak gini loh. Oh iya tak, kita akan bisa menyelesaikan hal-hal yang susah itu. Apalagi jangan sampai garing ya. Jangan sampai garing. Kenapa? Eman, karena mereka udah jauh-jauh datang, terus kemudian hmm, pasti juga banyak biaya. Kalau bisa kita selalu mengupayakan menjadi seorang instruktur ataupun pengajar untuk menyampaikan materi. Oke, terus kemudian Kak Sinta, kalau masih ada unek-unek boleh loh langsung dijawab aja di chat ya, ataupun bisa open mic, monggo. Kak Sinta, gimana ya kita sebagai pengajar yang baik menilai micro teaching yang kita lakukan dianggap berhasil? Nah, itu tadi kita selalu ada yang namanya evaluasi. Jadi kita nggak bisa, misalkan saya menyampaikan materi hari ini, wah hari ini saya keren ya bisa nyampein ini, nggak bisa. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri dalam mengajar. Otomatis saya akan tanya rekan sejawat, ataupun Kak Hanun, ataupun nanti ada review dari Coach Yusuf, monggo. Itu pasti di akhir pengajaran selalu ada evaluasi. Tujuannya seperti yang saya sampaikan di awal, yakni adalah untuk selalu melakukan introspeksi diri ataupun meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar. Nah, izin ya, saya lanjutkan lagi. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung ditulis aja di chat. Ada ketegangan dalam pengajaran. Nah, ketegangan pengajaran itu seperti apa sih? Kayak misalkan, hmm, ketika mengajar, kadang kita was-was dengan audiens. Lagi-lagi audiens. Audiensnya ternyata misalkan saya ngisi di kampus. Ada profesor, ada dokter-dokter yang lain juga yang lebih senior. Dekat nggak? Iya. Nah, caranya gimana? Misalkan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu kalau bisa direkam. Nah, ini dilakukan untuk evaluasi diri. Terus kurangnya interaksi dengan audiens. Oke. Kalau misalkan ini nih, interaksi audiens, ini kita harus tetap menjaga komunikasi dua arah.
Oke, komunikasi antara komunikan dan komunikator. Ini harus tetap dijaga. Oh iya, kalau ketegangan dalam pengajaran tadi ada hal yang saya tambahkan. Bagi teman-teman yang nervous pada saat pertama kali mengajar, jangan khawatir, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Saya dulu pertama kali ngajar mahasiswa itu di Brawijaya. Deg-degan juga, kalau saya cerita di sini ya. Deg-degan, waktu itu saya ngajar manajemen sumber daya manusia. Saya nggak tahu apa yang harus saya ajarkan. Untung saja di kelas itu masih ada prof saya. Prof saya membimbing, oh iya, Mbak, nanti disampaikan ya. Pertama absensi mahasiswa, terus materinya ini, nanti ada tanya jawab ke sini ya. Oh iya, Prof. Dengan notabene anak Universitas Brawijaya, pertanyaannya itu juga langsung pakai buku mereka. Waduh, tegang banget saya langsung ditanyai. Dan mereka udah bawa buku yang isinya bahasa Inggris. Bu Okta mau tanya dong, kalau misalkan dalam buku ini dijelaskan ini ngomong bahasa Inggris gitu. Tegang nggak saya? Tegang. Udah pertama kali ngajar, pertanyaannya langsung susah, pakai bahasa Inggris juga complicated. Tapi di situ apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, apa aja yang harus kita lakukan di sini banyak hal. Oke. Yang pertama untuk mengatasi tantangan. Oke, tadi kan ada keterbatasan waktu ya. Jadi kalau misalkan bikin PPT atau PowerPoint, ingat namanya aja sudah PowerPoint. Jadi kekuatan dari poin-poin yang akan kita sampaikan. Jangan sampai PowerPoint yang kita bikin malah jadi power text. Isinya teks semua, banyak tulisannya. Hindari. Karena apa? Fokus sama materi inti. Misalkan micro teaching hari ini, orang berarti hanya ingin dengar bagaimana cara mengajar yang efektif atau melakukan micro teaching yang efektif dan efisien. Oke, berarti dengan keterbatasan waktu, kita harus bisa memilih materi intinya apa, hindari terlalu banyak detail. Jangan sampai keterbatasan waktu itu dia sebabkan oleh ini. Maka harus begini, 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 begini. Enggak. Tapi dari keterbatasan waktu itu, kita harus pinter-pinter pilih pilah materi. Oke, jangan power text dan jangan terlalu banyak. Udah power text, isinya ketika micro teaching baca aja dari PPT-nya. Jangan ya. Terus yang kedua, ketegangan dalam pengajaran. Tadi mungkin nervous, nervous karena audiensnya, nervous karena materi yang kita ajarkan. Oh, the first time aku ngajar ini nih. Hey, atau pertama kali ngajar, atau pertama kali melakukan micro teaching, pertama kali diuji terkait micro teaching. Gak masalah. Yang penting adalah selalu latihan. Oke, Gak ada orang yang terlahir berbakat, punya bakat sebagai pengajar. Enggak. Tapi orang itu adalah bagaimana ketekunannya, bagaimana dia uleknya, seperti apa latihannya. Orang bisa aja, wah dia anaknya penyanyi nih, misalkan. Oh berarti dia bisa nyanyi. Ya bisa aja dia nyanyi, tapi dia akan kalah sama orang yang rajin buat belajar nyanyi. Oke. Jadi di sini ada beberapa hal konteksnya. Kalau misalkan, wah saya nggak punya bapak ibu ataupun orang tua yang ngajar, terus kemudian saya pertama kali ngajar, belum pernah ngajar, saya gimana ya? Oke, berarti teruskan ataupun perbanyak durasi latihan. Dan kalau bisa rekam sendiri. Terus kalau udah rekam, gimana? Kalau udah ngerekam, sering-sering diputer rekamannya. Jadi di situ bisa nyatet juga. Saya kurangnya apa ya ketika ngajar? Terus aku kok tegang banget ya wajahku di sini ya. Oke, tak buat apa ya? Terus juga bisa
cari referensi pengajar. Misalkan orang ini ngajar asik ya, gimana ya cara bisa seperti ini ya? Nah, terus kalau kurang interaksi, oke, kurang interaksi dengan audiens, tadi hmm, sering-sering dipancing. Reward, oke, kan tadi, wah, yuk, yuk, yang nanya nanti yang paling bagus. Waduh. Yuk, monggo silahkan. Itu bisa jadi untuk Mbak, izin bertanya deh, meningkatkan. Mbak. Oke, monggo Satu silakan, lagi. Kak Yeni. Jadi Boleh, saya silakan. waktu itu Mm-mm. ngisi training di salah satu kementerian. Oke. Lalu eh yang saya kan saya sudah mempersiapkan dan sudah di briefing sebelumnya. Saya dikasih Mm-mm. waktu misalkan 1 jam gitu untuk ngisi materi yang saya bawakan. Tapi tiba-tiba setelah pelaksanaan itu, pas hari H dan pas mau memulai itu ada pejabat penting yang datang gitu. Nah itu otomatis waktu saya terpotong gitu. Saya langsung, aduh, itu awal banget saya bawakan materi di pemerintahan dan saya merasa deg-degan banget, lalu gemeter banget karena terpotongnya waktu itu gitu. Nah kalau misalkan nanti saya dapat kejadian yang seperti itu lagi, gitu. Gimana cara cara menanggapinya? Gimana cara saya supaya waktunya juga sama efektifnya gitu, Mbak? Oke, Itu terima aja, kasih Mbak. Kak Yeni. Oh ya, Kak Yeni izin tanya juga. Ketika itu berapa porsi untuk menyampaikan materi, terus dipotongnya itu berapa menit, Kak? Dipotongnya mungkin sekitar 20 menitan ya, Mbak. Oke, 20 menit padahal udah ready, udah Di satu prepare jam. gitu ya. Iya, gitu. Oke, izin menjawab ya Kak Yeni dan juga teman-teman nanti boleh banget kalau misalkan aku juga pernah nih. Waduh gini, enggak silakan boleh open mic. Nah, jadi gini, sering banget ketika di acara pemerintahan itu memang ketika ada pejabat gitu kan, tiba-tiba ada ketua dewan datang. Ketika apa dari kementerian ada yang datang, nanti ini dipotong 20 menit ya. Waduh. Oke, gimana caranya itu sama kayak kita mengatasi keterbatasan waktu. Nah, sama ketegangan pengajaran. Dalam pengajaran ini digabung jadi satu ya. Jadi kalau misalkan keterbatasan waktu tadi, kita bisa bahas untuk poin-poinnya saja. Poin-poin yang paling penting. Ingat, intinya jangan sampai hilang. Oke, singkat tapi intinya yang kita sampaikan. Kedua, ketegangan. Wah, kita ada pejabat nih, waduh, tekan, waduh makin gimana ya ini. Apalagi mendadak kan, kalau misalkan pemerintah itu tiba-tiba, wah ini kabar, apa, kepalanya datang, kepala dinasnya datang, kepala eh, menterinya datang. Oke, dan ingat selalu stay cool, jangan kelihatan grogi juga. Semakin kita grogi, materi yang kita bawakan itu akan kayak dikejar-kejar kereta api, beneran. Jadi akan, oke yang pertama adalah keterbatasan waktu, kedua ketegangan orang fokusnya akan ke pejabat itu semua dan ke kitanya hilang. Nah, ini jadi meningkatkan kurang interaksi dengan audiens. Jadi langsung aja, kalau sepengalaman saya ini kayak gini yang bisa saya sharingkan, baik, mohon maaf karena waktu singkat, oke, tetap fokus ya ke saya, jadi tetap dicairkan suasananya. Walaupun acara pemerintahan itu sepaham saya adalah ketika kita membawainnya kaku, tegang duluan, audiensnya itu tegangnya malah berkali lipat daripada kita. Karena apalagi kalau ada pimpinan, itu biasanya was-was, wah, ada sidak nih. Nah, jadi yang pertama adalah inti-intinya jangan terlalu detail dan juga tetap stay cool, tetap tenang, tetap santai, walaupun kita sendiri juga sedang timing. Misalkan hari ini saya sampai jam sekian gitu ya. Jam berapa, Kak? Misalkan tadi jam 20.40. Oke, 20.40 sisanya kita tanya jawab ya. Oke, berarti saya harus minutes juga. Seperti apa seninya? Jadi nggak kurang, juga nggak lebih. Bisa tepat. Tiba-tiba dipotong waktunya. Tiba-tiba diminta ngulur.
ya memang kita nggak akan langsung tiba-tiba loh Kak Yeni. Kita nggak akan tiba-tiba langsung bisa berubah gitu, enggak. Tapi berdasarkan jam terbang, ini akan sangat berpengaruh. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Kak Yeni. Terima kasih juga loh pertanyaannya. Masih ada anak-anak Kak Yeni? Cukup, cukup Mbak. Oke, terima kasih banyak Kak Yeni. Jadi tadi ya teman-teman, kita ketika di panggung akan banyak sekali masalah ataupun banyak sekali hal-hal yang di luar dari kendali kita. Nah, caranya tetap di profesional. Materinya apa ya harus kita sampaikan. Kalau waktunya dipotong tiba-tiba ya kita harus segera mengambil sikap. Jangan ikut tegang, jangan ikut deg-degan. Saya dulu pernah menyampaikan satu materi, katanya hanya masyarakat. Tiba-tiba di depan itu ada Pak Kiainya juga. Waduh, apalagi ada yang sepuh-sepuh. Jadi saya juga sungkan. Jadi saya ngapunten, saya mohon izin, tidak bermaksud menggurui, nggih, Bapak. Monggo jika nanti ada masukan. Jadi langsung to the point. Karena sungkan juga, apalagi di masyarakat umum ya. Biasanya ketika ada yang lebih senior, ada yang lebih ditua, apa dihormati sama masyarakat situ, apalagi sudah Bapak Kiai Haji misalkan. Ya kita nggak, kita harus punya seni juga bagaimana menghadapi beliau-beliaunya dan juga masyarakatnya agar kita tetap diterima di situ dan mereka tetap enjoy. Oke. Nah, tadi ya apa yang harus dilakukan sudah. Monggo jika ada teman-teman yang bertanya. Jadi di sini ada beberapa hal dari kesimpulan materi kita hari ini, yang mana tadi mulai jam 19.30 sampai saat ini jam 20.37. Yang pertama adalah keuntungan dari micro teaching. Ingat, selalu latihan mengajar, utamanya dalam situasi yang bisa dikontrol dulu. Misalkan saya ngajar, terus kemudian coba, oh misalkan saya mau ngajar di Zoom, ya udah di Zoom itu kita bisa login juga di Zoom, kita bisa masuk juga di Zoom, kita bisa berlatih ngomong juga, kita rekam sendiri, terus kita dengarkan sendiri. Oh, aku kurangnya gini ya. Oh ya udah, kita catat. Terus kita selalu latihan dan latihan. Kedua, peningkatan keterampilan pengajaran. Ketika kita ditantang untuk mengajar materi apapun, itu usahakan selalu siap dan ready, selalu belajar dan belajar dengan materi yang baru. Kayak misalkan, wah aku tuh biasanya ngajarnya MC, waduh, akhirnya MC terus. Tapi ketika bagaimana moderator, bagaimana pemateri, ya harus menguasai caranya gimana, tetap belajar sama memperbaharui, perbaruan materi. Ingat, audiens kita pasti berubah-ubah seleranya kayak teknologi hari ini. Kita harus menyesuaikan. Kayak tadi saya bilang, mahasiswa saya dulu mulai zaman saya di Brawijaya, terus di Unikama, terus pindah di UIN Kediri. Beda-beda enggak? Beda. Basicnya aja udah beda. Yang Brawijaya dengan culture yang seperti itu, terus kemudian anaknya juga dari mana-mana, terus Unikama dengan multicultural university atau universitas yang dari timur-timur banyaknya dari sana. Ketika di UIN Kediri, wah ternyata banyak yang dari pondok-pondok pesantren. Nah, ini dia. Jadi sangat berbeda-beda. Harus tetap menyesuaikan audiens. Terus selalu lakukan refleksi dan perbaikan. Ingat, di atas langit selalu ada langit yang lebih tinggi. Oke. Saya pun juga selalu update loh teman-teman. Terus saya juga selalu, apa sih yang baru sekarang? Saya selalu baca dulu, selalu memahami dulu. Ingat bahwa evaluasi diri itu sangat penting, utamanya untuk memperbaiki kualitas pengajaran kita ke depannya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sharingkan, Mas dan Mbak dan juga teman-teman. Terima kasih banyak loh bagi yang sudah hadir. Banyak. Monggo silakan ketika ada pertanyaan ataupun unek-unek, monggo Kak Hanun, mungkin bisa dipandu untuk sesi diskusinya. Sudah tepat yang 20-40 menit ya, on time. Jadi dari tadi
Misalkan saya di micro teaching hari ini, kita janjian dulu nih sama Kak Hanun selaku moderator. Boleh Oke, tahu. nanti waktu saya berapa menit nih Kak? Oh iya Kak, nanti tolong disisakan paling enggak 20 menit lah untuk tanya jawab. Oke. Dan kita pun juga harus well prepare itu mulai materinya. Saya harus berapa halaman, apa aja yang saya sampaikan. Dan ingat sekali lagi, jangan power text, tapi power point. Poin-poinnya aja, tapi kita bisa menjabarkan itu dengan jelas. Monggo, teman-teman. Boleh banget on cam. Kak Tias, Kak Sinta, monggo. Kak Mega, Kak Salsabila, Kak Eva Tambah. Waduh, kemarin juga baru instructor. Kak Tias, kalau ada unek-unek, monggo Kak, bisa disampaikan juga kita sharing bareng-bareng ya. Monggo Mungkin bisa silakan. lewat mungkin bisa lewat kolom chatting, teman-teman. Bisa banget. Boleh. Baik. Eh, malam, malam Kak Tias. Boleh, boleh Yes, izin bertanya, monggo. bertanya. Silakan. Mau on cam, on mic, atau langsung lewat chat nih? Monggo Kak Tias. Kak Eva tambah, wah sama-sama Kak Eva. Ini yang saya janjikan pada saat certified instructor kemarin ya. Oh siap Kak Tias, semangat ya untuk Gladi. Adik-adik calon paskibnya. Monggo silakan. Kita sharing-sharing aja ya Kak Tias ya. Jadi saya dulu certified instructor dari Kak Tias nih. Satu kelas sama Kak Tias. Jadi monggo silakan. Oh iya teman-teman sambil menunggu juga Nunggu untuk pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mm-mm. Kak Bisa Anum kita bisa on foto cam. bersama ya Kak Oh ya? iya, betul sekali. Ya, mungkin yang bisa memungkinkan untuk on cam, teman-teman. Bisa banget untuk diaktifkan kameranya. Seperti itu. Oke, silakan bisa Baik, diaktifkan untuk kameranya, teman-teman. kameranya. Nah, akhirnya Ini teman-teman yang silakan bisa lain. dinyalakan. Oke, wah banyak yang dari Kediri ya. Terima kasih banyak loh waktunya. Luar biasa Kak Hanum. Iya. Mungkin yang lain, Kak Sita, Kak Rizky, Kak Eva, Kak Nur, Kak Sabila, Kak Mega, Kak Adila, Kak Ahmad, mungkin bisa untuk on cam. Oke, berikan senyum Coba. terbaiknya. Baik. Ingat, di kelas walaupun malam-malam gitu ya, udah mulai jam-jam tidur, udah jam-jam mengantuk, jam-jam ini, tetap usahakan selalu senyum kayak Kak Hanun, terus di sini Kak Sinta, Kak Yeni, wah, Kak Udita, Kak Yusuf juga, Kak Wiwit, Kak Nur Azim, Kak Nur Faizim, Kak Mega, wah semua ya, tetap senyum. Oke, Baik, saya hitung mundur ya, teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, sarangnya yuk, bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Baik. Mau lagi, teman-teman. Satu kali lagi, satu kali lagi. Oke, gimana nih? Itunya berjaya. Baik. Waduh, Boleh, bisa boleh, ya boleh, jadi boleh. instruktur yang 3, satu. 2, 1. Baik. Oke, luar biasa ya. Baik, di Jadi, sini
di layar sudah tampil untuk link feedback nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa scan terlebih dahulu untuk layanan panitia di AMS ini seperti apa. Seperti itu bisa di-scan terlebih dahulu ya teman-teman untuk layanan feedbacknya. Seperti itu. Monggo scan terlebih dahulu. Mungkin bisa sambil dijawab nih Kak pertanyaan yang sebelumnya juga, Kak. Yang Oke, dari Kak ini dari Tias ya. Kak. Oke, Kak Kak Tias. Minta tips nih Kak Akta. Kita sharing aja ya Kak. Karena teman sejawat nih kita ya. Yang mengatasi audiens kita pelajar. Nah, pelajar hari ini ya ada generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang sangat luar biasa. Dan selain itu sih kan ketika ada space waktu saya akan sharing-sharing juga tentang audiens untuk generasi Z. Ramenya banget, harus susah dikendalikan. Terus dikasih door prize, game, tapi belum bisa manut sama arahan kita. Tuh, ini juga jadi tantangan terbesar. Oke, gimana sih caranya? Nah, ini beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai pengajar, itu selalu gunakan energi positif. Waduh. Gimana maksudnya? Jadi gini, pelajar itu kan selalu merupakan usia-usia energik. Jadi ketika kita memulai materi, itu kita harus punya semangat kalau bisa yang lebih tinggi daripada mereka untuk belajarnya ataupun untuk menyampaikan materi. Nah, kenapa? Kalau kita tetap semangat, misalkan saya tadi dari awal sampai akhir saya senyum loh ini. Kenapa? Saya juga pengen audiens saya senyum. Saya juga pengen audiens saya tertarik nih sama materi saya. Jadi kita harus ngisi full dulu baterai kita. Harus ngisi sampai benar-benar full, sampai benar bagus. Kalau bisa lebih tinggi energi positifnya dari audiens. Kedua, berikan pujian dan penghargaan. Nah, misalkan tadi, terima kasih ya udah mendengarkan, terima kasih ya sudah bergabung, apresiasi mereka. Kayak misalkan audiens, wah terima kasih loh adik-adik pelajar ya udah pada datang di acara hari ini luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mereka akan suka. Orang itu yang pertama energi kita udah full dulu, terus dikasih pujian ataupun suatu hal yang bisa memotivasi mereka untuk bisa fokus. Ketiga, gunakan humor. Ini kalau misalkan nggak bisa humor, tapi jangan dipraktekkan ya kalau nggak bisa humor. Kenapa? Karena kalau misalkan orang nggak bisa humor ataupun nggak bisa lucu, gunakan humor ini uh, suatu hal yang ampuh untuk meredakan ketegangan dan menarik perhatian. Misalkan dari awal sampai akhir yang tadi nih yang saya sampaikan apa? Yang pertama tadi saya ngasih gimana sih kalau misalkan pisang goreng dijual pinggir jalan. Wah, itu sebenarnya jauh dari menurut Icing. Iya, tapi akhirnya saya masukkan di situ untuk mengganti humor yang mana dia relevan agar suasana lebih cair dan bisa bikin orang langsung aware sama materi kita. Oh iya ya bener ya. Oh gini ya. Oke. Ingat, bukan cara kita menyampaikan dengan bahasa tinggi. Waduh. Misalkan, wah udah dokter gini-gini, udah CICSE misalkan. Apakah saya harus oke langsung pegang materi yang saya sampaikan. Terus pecah materi itu jadi
bagian-bagian kecil. Kenapa kok para pelajar ataupun mahasiswa itu biasanya jarang untuk memperhatikan materi dari awal sampai akhir gitu? Karena biasanya materi itu terlalu banyak dan terlalu berat. Jadi kalau udah nggak nyambung ya udah ditinggalin. Tapi beda, beda halnya kalau itu dipecah ke bagian-bagian yang kecil. Dan setiap bagian itu selalu diberi kesempatan untuk tanya jawab. Atau paling nggak respon dari mereka apa? Ada nggak yang sama kayak gini? Ada nggak yang mengalami keluhan yang sama? Nah, itu akhirnya ngebantu nih audiens tetap terlibat, tetap dianggap dalam kelas tersebut, dan tidak merasa jenuh. Terus kemudian yang paling penting adalah ajak interaksi. Tanyakan pertanyaan. Oh iya, kalau misalkan di teman-teman gimana nih? Nah, itu adalah pertanyaan langsung atau paling enggak buat polling interaktif. Siapa nih yang suka? Saya. Dan hindari pertanyaan yang jawabannya adalah hanya ya dan tidak. Jadi harus ada satu hal yang ada sebabnya. 5W satu hal. What, when, where, why, whom, dan juga how. Itu menghindari dari pertanyaan ya dan tidak. Terus gunakan visual dan juga teknologi. Ingat, pelajar zaman sekarang itu paling suka apa sih? Nonton. Oke. Nonton. Nonton apa mereka? Scrolling HP-nya minimal. Oke, nonton story, nonton status. Ya udah, ajak mereka gunakan visual dan teknologi. Karena kalau misalkan lebih banyak satu hal yang visual, itu presentasi akan menarik gambar, video, grafik. Izin juga malam ini sebenarnya mau kasih video, tapi karena keterbatasan waktu. Jadi saya juga ngitung timing tadi, waktu adalah kunci. Yang penting inti-intinya tersampaikan. Terus beri reward kecil. Sekali beri reward, kok mereka tetap nggak ikut sama arahan kita. Nah, ingat untuk reward ya, itu macam-macam. Oke. Reward itu nggak harus selalu berbentuk uang dan nggak selalu hal reward itu sesekali ketika ada yang aktif atau menjawab pertanyaan. Terus dibikin seperti suatu challenge yang deg-degan. Ayo, kebetulan ini nih saya nulis buku nih. Nah, karena wah luar biasa tuh Kak. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang meningkatkan partisipasi dari audiens. Terus kemudian berikan contoh atau cerita yang relatable. Maksudnya kayak gimana? Terkadang audiens itu mahasiswa sekarang atau hubung, dia akan lebih apa ya, ada keterikatan dengan pemateri ketika ada contoh ataupun cerita yang relate ataupun yang dekat sama kehidupan mereka dan relevan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan tadi bahas pisang goreng. Nah, pisang goreng di sini siapa yang nggak pernah makan pisang goreng? Wah, itu pernah beli yang di pinggir jalan, juga pernah makan di kafe, atau pernah makan di hotel. Pasti pernah. Terus cilok deh. Antara cilok yang 500-an yang setiap hari dilihat. Nah, ini adalah suatu hal yang relate, yang simple-simple. Karena saya nggak tahu audiens saya ini, siapa tahu, wah, saya jajannya bukan cilok, Bu. Saya sudah harus disusite, Ibu. Nah, itu kan nggak semua. Tapi di sini saya pukul rata, mana yang sekiranya paling kita jadi lebih gampang terhubung dan mudah untuk menyampaikan materi ke mereka. Itu Kak Tias. Nah, gitu ya sharingnya Kak Tias ya. Terima kasih Kak Tias. Nah, teman-teman, tadi saya juga ada pertanyaan lagi. Monggo silakan.
Nah, sambil nunggu pertanyaan, sami-sami Kak Tia, sehat selalu lantikan paskibrakanya Kak. Nah, calon-calon paskib luar biasa. Udah malam loh Kak, masih semangat kerja ya. Terus saya jadi ikutan deh. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait generasi Z. Di detik-detik terakhir ini ya Kak Hanun ya. Jadi generasi Z itu kalau misalkan dia eh, generasi Z itu adalah mereka generasi yang sangat fleksibel dan mandiri. Kenapa? Mereka itu dekat sama artificial intelligence. Mereka itu dunia dalam genggaman. Oke, kalau dunia dalam genggaman, ingat, kita juga harus aware dengan teknologi-teknologi yang mereka gunakan juga. Misalkan, ketika pembelajaran, mereka akan nyaman sama pembelajaran yang bisa diakses di mana saja. Saya hari ini nggak akan share materinya, tapi tolong dicatat ya. Nah, itu generasi Z akan, ih kok gini banget ya? Ini udah nggak aware loh Bu, karena mereka searching itu juga udah banyak banget. ChatGPT, DeepSeek, banyak. Jadi ingat, mana yang mereka lebih tertarik. Misalkan kita lebih bikin pembelajaran melalui video, aplikasi, ataupun sumber daya digital lainnya. Terus kemudian em, latih mereka untuk self-directed learning. Maksudnya seperti apa? Self-directed learning itu em, challenge mereka untuk melakukan riset ataupun informasi secara mandiri yang hanya mengandalkan instruksi langsung dari pengajar. Misalkan, oke saya kasih tugasnya adalah nanti tolong dibuat video yang kalian aware. Nah, mereka akan lebih challenge di sana. Oke. Terus kemudian bahwa generasi Z ini akan lebih tertarik pada visual dan interaktif. Dan memang keterbatasan daya perhatian. Anak zaman sekarang itu namanya short attention span. Maksudnya apa? Mereka tuh lebih suka pembelajaran-pembelajaran yang simple-simple atau dalam potongan-potongan kecil. Karena apa? Di generasi Z itu, ketika kita ngelihat media sosial yang videonya lebih daripada 1 menit, mereka udah bosen. Nah, biasanya langsung di swipe, langsung di swipe aja. Nah, sama kayak materi. Kalau kita terlalu gitu-gitu melulu, ya hanya mereka swipe aja. Nah, sama tadi udah ya, koneksikan dengan cerita-cerita. Terus juga di di sini harus ada keterlibatan emosional. Ingat, kalau bisa sampaikan materi itu yang bisa membangkitkan perasaan dan emosi mereka. Entah itu cerita inspiratif, kasus nyata, menyangkut tantangan, dan mereka harus terlibat di dalamnya. Dan yang penting, yang terakhir, di detik-detik terakhir ini, adalah feedback cepat dan konstruktif. Jadi, kasih mereka umpan balik yang cepat dan jelas tentang kemajuan ataupun tentang pemahaman mereka terkait materi. Nah, terus kemudian adanya evaluasi. Jadi mereka ini akan termotivasi pada sistem yang transparan dan sering dilakukan. Oke. Jadi kalau dilakukan absensi atau apa ya harus waktu itu detik itu gitu ya. Dan sering dilakukan. Oke, mungkin demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Hanun. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Monggo Kak Hanun. Wow. Terima kasih juga Kak Alfa atas materi-materinya yang sudah Kakak sampaikan nih. Intinya, intinya ini sangat-sangat menginspirasi ya. Pastinya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kayak tips, triknya yang tadi, kunci-kuncinya juga. Wah, keren-keren sekali Kak Alfa. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Okta selaku narasumber pada malam hari ini, serta teman-teman yang sudah mau bergabung pada acara webinar malam hari ini.
Dan juga jangan lupa follow Instagram AMS teman-teman, kan bahkan tuh banyak banget informasi tentang webinar, tentang pelatihan, tentang sertifikasi, yang pastinya bukan hanya itu, tapi kayak tips-triknya juga banyak banget di AMS Training Solutions itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga materi yang diberikan oleh Kak Oksa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya Ananda Aprilia, mohon maaf bila ada kurangnya untuk memandu acara pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di event webinar selanjutnya. Baik, akan saya akhiri ya teman-teman semuanya. 3, 2, 1.